Selamat datang Helldivers. Apakah ini pertama kali kalian terjun menyebarkan demokrasi atau mungkin kalian tidak tahu harus memanfaatkan stratagem yang mana dengan berbagai pilihan yang ada? Jangan khawatir karena saya, Raham, bakal memberikan rekomendasi 10 stratagem terbaik menurut saya yang bisa kalian pakai untuk memulai penyebaran demokrasi. Lanjut ke video. Pertama, dalam kategori support weapon ada Arch Thrower, senjata yang perlahan masuk ke dalam setup meta dari setiap Helldivers, terutama ketika melawan Terminate karena efektivitas AoE yang luar biasa. Jarak serangannya pun juga cukup jauh, jadi bisa untuk menjaga jarak dari horde musuh. Kelemahan terbesarnya adalah friendly fire, yang dimana ketika temanmu terlalu dekat dengan musuh yang kalian target, mereka bisa terkena arc dan kemungkinan besar langsung mati. Tapi sekarang ada armor dengan pasif baru yang bisa kalian unlock dari Warborn Cutting Edge, dimana armor ini memiliki pasif electrical conduit yang meningkatkan resisten terhadap arc damage sebesar 95%. Jadi kalau kalian suka dengan Arch Thrower, paksa teman tim kalian untuk menggunakan armor ini. Kedua, masih ada Railgun. Walaupun sempat mendapatkan nerf di beberapa update yang lalu, Railgun masih menjadi salah satu senjata support yang sering digunakan. Hanya saja sekarang harus lebih berhati-hati karena kita wajib pakai unshift mode untuk mendapatkan damage terbesar, yang tentunya kalau tidak terbiasa bisa meledak di tangan kalian sendiri. Railgun sendiri walaupun lebih sulit dalam mengalahkan Battle Titan, tapi melawan musuh lain masih cukup efektif. Seperti Charger dengan memecahkan armor di kakinya dengan 2 tembakan penuh, hingga di sisi Automaton masih bisa menjatuhkan Hulk dengan cukup konsisten kalau kalian akurat. Menjadi senjata paling versatile di tangan yang tepat. Ketiga, ada Recoilless Rifle, senjata yang mendapatkan buff secara tidak langsung dan semakin sering dipakai karena satu perubahan yang cukup signifikan. Padahal sebelumnya tidak banyak digunakan karena memakan slot weapon dan juga backpack, belum lagi reloadnya yang lama. Setelah pihak developer menyadari bahwa player menemukan meta menghancurkan armor dengan menembak kaki Charger, baik itu dengan recoilless maupun railgun, mereka menyadari kalau itu bukanlah yang seharusnya dilakukan player karena kepala adalah titik lemah yang jelas harusnya diserang duluan. Akhirnya Charger sekarang cukup satu tembakan saja di kepala untuk mengalahkannya, dan dalam difficulty tinggi Charger spawn dalam jumlah yang cukup banyak, dan recoilless membuat mengalahkan Charger jauh lebih cepat dan konsisten. Sekarang Belsec dari Battle Titan juga bisa dihancurkan hanya dengan satu tembakan akurat saja, yang dimana itu akan membuat Battle Titan tidak bisa menyemburkan cairan hijaunya dan membuat Battle Titan tidak begitu berbahaya. Di sisi Automaton, Recoilless Rifle juga sangat bermanfaat dalam mengalahkan musuh dengan heavy armor seperti Hulk dan juga tank. Senjata ini pun juga bisa menghancurkan dropship dengan menembak engine-nya yang tentu saja akan membuat melawan Automaton jauh lebih mudah. Dalam kategori backpack ada Quadrock Rover. Ini adalah personal favorit dan backpack ini juga menemukan posisinya dalam meta difficulty atas, terutama di Terminate, di mana Quadrock Rover adalah drone dengan senjata laser yang akan dengan mudah melindungi kalian dari musuh yang mendekat dengan cepat. Bahkan bisa membersihkan horde dari musuh-musuh kecil baik dari Automaton maupun Terminate tanpa kalian bantu. Karena senjata laser yang dia gunakan tidak memiliki peluru dan bisa dibilang infinite, tidak seperti versi Quadrock pertama yang harus reload dan mengambil peluru dari supply setiap beberapa waktu. Dengan adanya Quadrock Rover, kalian bisa fokus pada high priority target. Selanjutnya ada Shield Generator Pack. Tidak bisa dipungkiri, semakin naiknya difficulty, semakin sulit juga menghindari serangan musuh. Dan Shield Generator menjadi salah satu opsi yang bisa kalian gunakan demi menghindari serangan yang bertubi-tubi seperti tembakan dari Automaton atau yang membuat kalian melambat dari gigitan Terminate. Walaupun sudah di nerf dan charge ulangnya lebih lama, Shield Generator masih sering menjadi penyelamat terutama saat kita benar-benar terdesak. Bahkan pada beberapa objektif yang memberikan kalian kesempatan menghindari encounter, Shield Generator menjadi salah satu pilihan pertama kalian karena bisa melewati horde dengan cukup mudah dengan shieldnya. Pada kategori Eagle ada Eagle Cluster Bomb. Apalagi yang lebih menyebalkan dari jumlah musuh yang seperti tidak ada habisnya. Eagle Cluster Bomb menjadi favorit kami sebagai alat clearing. Memiliki 4 charge sebelum rearm dan bisa ditambah dengan upgrade. Eagle Cluster Bomb bisa membersihkan horde dalam satu kali lempar dengan AoE yang besar, karena sepertinya Cluster Bomb menjadi Eagle stratagem dengan AoE terbesar sejauh ini. Walaupun tidak efektif melawan musuh dengan heavy armor, mengurangi jumlah musuh secara signifikan akan sangat membantu dalam misi kalian. Eagle 500 kg Bomb atau Eagle Bomb setengah ton, tentu saja ini masuk ke list ini karena bom setengah ton ini adalah lambang dari Helldivers itu sendiri. Ledakan besar yang bisa langsung mengalahkan musuh dalam sekejap. Siapa yang tidak suka? Tidak banyak yang perlu dijelaskan karena ya walaupun kadang tidak membersihkan musuh dengan konsisten, ledakan dari bom setengah ton ini cukup untuk memanjakan mata para Helldivers. Dari kategori defensif, favorit kami hanya ada satu, yaitu EMS Mortar Sentry. Mungkin ada yang berpikir kalau Mortar Sentry yang biasa lebih bermanfaat karena bisa memberikan damage secara langsung. Tapi EMS bagi kami lebih bermanfaat karena kemampuannya dalam crowd control.
bisa memberhentikan segala jenis musuh dalam sekejap adalah salah satu kunci untuk membuat 500 kg Bomb jatuh dengan akurat. Bagi kami, dalam game yang berisikan spawn musuh yang tidak akan ada habisnya, bisa menghentikan mereka sementara akan sangat membantu dalam survivability. Paling favorit dan satu-satunya dari kategori orbital, yaitu Orbital Laser. Sama halnya seperti 500 kg Bomb, Orbital Laser adalah simbol dari Helldiver juga. Seorang tentara biasa memanggil sebuah laser besar dari luar planet. Rasanya luar biasa. Menjadi strategi yang cukup instan dan sangat efektif tidak hanya dalam mengalahkan musuh besar, tapi juga membakar yang kecil-kecil. Auto targetnya juga membuat strategi ini sangat akurat. Belum lagi kalau kalian memasuki misi automaton, satu orbital laser bisa lebih dari cukup untuk membersihkan factory dari base mereka tanpa kita harus masuk ke dalam wilayahnya. Ada 3 stratagem yang masuk kategori honorable mention. Quasar Cannon, di mana senjata ini sangat efektif dalam melawan automaton. Apalagi kalau kalian memiliki koordinasi yang pas dengan teman setim. Menghancurkan dropship bisa, menghancurkan hull bisa, tank bisa. Beberapa jenis bangunan yang berbahaya seperti cannon turret juga bisa. Ditepani dengan peluru yang tidak terbatas dan hanya perlu mengatur cooldown, senjata ini sangat bagus kalau kalian sudah membelinya. Kedua, combo supply pack dan grenade launcher. Kalau kalian baru main, combo ini sangat mudah di-unlock dan menjadi support weapon yang sangat efektif baik dalam wave clearing atau mengalahkan beberapa musuh jenis heavy di difficulty 1 hingga 5. Supply packnya juga membuat peluru grenade launcher tidak ada habisnya. Sayangnya pada difficulty tinggi, manfaatnya sudah mulai berkurang. Yang terakhir tentu saja Exo 45 Patroid Exosuit. Siapa yang nggak suka mecha? Seharusnya ini masuk ke dalam top 10. Tapi karena unlocknya cukup lama dan cukup mahal, belum lagi penggunaannya di misi automaton itu sulit karena mudah hancur, ya jadi Patroid Exosuit nggak masuk ke list ini dulu. Tapi ya membawa Gatling gun di sisi kanan dan roket di sisi kiri membuat kalian serasa tidak terkalahkan. Apalagi kalau berhadapan dengan Hulk dan Pile Titan. Tapi ya emang kalian harus berhati-hati karena walaupun rasanya tidak terkalahkan, Exosuit ini sendiri relatif mudah hancur. Jadi itu dia 10 rekomendasi stratagem terbaik yang bisa kalian pakai. Semua sudah kita bahas plus 3 honorable mention. Apakah ada stratagem favorit kalian yang nggak masuk ke video ini? Langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini yang kemungkinan bakal kita terus cover berbagai macam guide yang bakal bantu kalian untuk main game lebih lancar dan semoga menjawab berbagai pertanyaan kalian. Jangan lupa cek juga media sosial kita lainnya, semua linknya ada di deskripsi video. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.